Selamat siang semuanya Sobat Langit Musik. Apa kabarnya siang hari ini? Yang lagi puasa gimana? Semoga puasanya lancar ya sampai nanti waktu berbuka. Ketemu lagi dengan saya Irma Gustiana Andriani, psikolog klinis anak, remaja dan juga keluarga dari Klinik Psikologi Ruang Tumbuh. Sobat Langit Musik nanti bisa menyaksikan tayangan ini melalui aplikasi Maxstream. Nah, gimana Sobat Musik? Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana sih caranya kita membangun hubungan hangat dengan remaja agar tumbuh kembangnya optimal dan bahagia. Di episode Orang Tua Bercerita kali ini, silakan teman-teman Sobat Langit Musik semuanya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaannya melalui aplikasi yang sudah diberikan. Nah, oke. Teman-teman Sobat Langit Musik semuanya, bicara soal anak remaja ya, kira-kira apa sih yang ada di dalam pikiran Sobat Langit Musik semuanya? Apa tuh? Ya, kalau kita bicara soal anak remaja, rewel, nakal, sulit untuk dikasih tahu, kemudian lebih memperhatikan penampilan fisik, dan lain sebagainya ya. Tentunya ketika kita bicara tentang anak remaja, banyak sekali sebetulnya hal-hal yang jauh menarik sekali yang memang bisa nantinya kita pelajari dari mereka ya. Sobat Langit Musik, saya informasikan kembali nih ya, silahkan mengajukan pertanyaan jika nanti Sobat Langit Musik memiliki hal-hal yang menjadi perhatian khusus ya bagi teman-teman. Nah, kalau anaknya belum remaja gimana? Nggak apa-apa, anak-anak remaja ini kan nanti tumbuh dan berkembang ya, dari anak-anak sampai nanti mereka jadi remaja yang tentunya membutuhkan pengasuhan yang lebih konsisten dari orang tuanya. Oke, Sobat Langit Musik, teman-teman semuanya, sekarang kita bicara dulu mengenai perkembangan anak remaja itu sendiri ya. Sebetulnya apa sih remaja? Jadi kalau kita bicara tentang konteks remaja, itu adalah masa peralihan dari usia kanak-kanak menuju masa dewasa. Yang ini biasanya ditandai dengan adanya perubahan-perubahan atau perkembangan-perkembangan yang sangat signifikan sekali ya. Dan itu sangat pesat. Areanya ada di fisik, kemudian di kognisi, dan ini yang menarik di bagian area sosial emosional yang biasanya ini jadi PR banget bagi orang tua. Ya, jadi memang kalau kita bicara soal perkembangan anak remaja ini rentangnya sangat luar biasa sekali ya Sobat Langit Musik. Nah, lalu kalau kita bicara tentang anak remaja itu sendiri, dibagi menjadi berapa tahap ya? Nah, ini pertanyaan yang menarik karena mungkin teman-teman di sana banyak yang tahu hanya remaja ya di umur-umur sekian, tapi ternyata Sobat Langit Musik, yang namanya remaja itu dibagi menjadi beberapa tahapan ya berdasarkan kategorisasi usianya. Jadi kalau kita bicara anak remaja itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya remaja awal, ini usianya di sekitar usia 12 tahun sampai 15 tahun. Lalu kemudian ada yang namanya remaja menengah, ini di usia 16 sampai 18 tahun. Lalu kemudian ada yang di remaja akhir, di usia 19 sampai 21 tahun ya. Jadi rentang remaja ini sangat luas ya teman-teman. Dan di usia-usia 19-21 itu mereka sebetulnya juga sedang di fase transisi nantinya untuk menuju dewasa awal ya. Jadi ada proses-proses yang nantinya akan dilalui oleh anak-anak remaja ini ketika nanti mencapai usia dewasa awal. Nah, lalu karakteristiknya mereka seperti apa nih si anak-anak remaja ini? Nah, tentunya kalau Sobat Musik, Sobat Langit Musik yang sudah melewati tahapan remaja pastinya pernah ya mengalami ini. Kalau kita bicara dari aspek fisik, ini memang ditandai dengan yang namanya pubertas ya. Kita semua mengalami fase ini, perkembangan fisik kita menjadi pesat, lalu kemudian juga ditandai dengan kematangan-kematangan dan reproduksi seksual. Nah, ada juga perubahan-perubahan sekunder tubuh, kemudian biasanya juga
anak-anak remaja ini ditandai juga dengan kulit yang lebih berminyak, kemudian berjerawat, aromatik tubuhnya nih ya teman-teman ini juga bisa berbeda ya dibandingkan waktu mereka masih anak-anak. Kemudian anak laki-laki biasanya juga ada perubahan suara yang signifikan ya teman-teman. Kemudian pada anak-anak perempuan biasanya ini ditandai dengan perubahan tubuhnya yang lebih curvy ya. Jadi lebih ada lekukan-lekukan di tubuhnya yang ini memang menunjukkan proses ke arah kedewasaan. Dan juga secara physically anak-anak remaja ini lebih memperhatikan yang namanya penampilan. Jadi body image ini menjadi sangat penting sekali gitu bagi mereka. Ya, jadi ini kategorisasi terkait dengan perkembangan fisik. Lalu bagaimana dengan perkembangan kognitifnya atau aspek berpikir? Nah, ini juga sangat menarik ya, teman-teman. Anak-anak remaja ini sudah mencapai namanya tahap berpikir operasional formal ya. Jadi secara mental dia sudah mampu memikirkan gagasan-gagasan ya. Kemudian juga sudah bisa berpikir secara logis, tetapi memang seringkali lebih dominan di aspek emosi gitu ya dibandingkan mereka mengambil keputusan secara logis itu sendiri. Lalu biasanya anak remaja nih ya teman-teman di usia ini juga seringkali membuat hipotesa-hipotesa ya. Jadi ini juga bagian dari perkembangan secara kognitifnya anak remaja. Dan secara sosial emosional ini juga sangat menarik. Biasanya di masa-masa awal itu terjadi yang namanya puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Nah, biasanya mereka jauh lebih sensitif dan reaktif, dan kemudian biasanya juga sangat gampang, kalau bahasa sekarang nih ya, gampang baperan ya terhadap situasi atau sebuah peristiwa sosial tertentu. Jadi kalau dia nggak merasa cocok dengan situasinya, dia bisa sangat ekspresif gitu dalam menampilkan emosinya. Dan mereka juga cenderung menunjukkan sifat-sifat yang negatif dan ke arah temperamental. Jadi gampang tersinggung. Lalu kemudian mereka juga gampang kecewa, sedih, marah, dan mungkin juga murung ya. Jadi perubahan suasana hatinya itu seringkali juga cukup tajam ya. Pagi hari mereka happy ya. Lalu kemudian mungkin pulang sekolah itu mereka biasanya menunjukkan mood yang buruk. Nah, ini bisa saja terjadi. Nah, makanya ya Sobat Langit Musik, teman-teman semua, periode remaja ini itu seringkali disebut dengan masa badai dan stres ya. Jadi storm and stress ya. Teman-teman tahu ya badai itu seperti apa ya. Jadi sangat bergejolak. Mereka mudah sekali frustrasi dan konflik juga sering sekali muncul, nggak hanya dengan teman sebayanya, tapi juga sama orang tuanya ya. Lalu mereka juga muncul krisis-krisis di masa-masa remaja ini, biasanya terkait dengan krisis penyesuaian diri, kemudian krisis penampilan, dan ini semua merujuk kepada krisis identitas. So makanya kenapa di masa remaja ini mereka sungguh dipenuhi dengan konflik ya, dan menjadi sangat penting bagaimana orang tua menyikapinya. Nah, lalu kita balik lagi nih, ketika kita bicara seorang anak remaja, kita nggak akan lepas dari cara mereka berpikir ya, Sobat Langit Musik. Jadi anak-anak remaja ini menurut penelitian dari, nih saya kutip ya, dari Boston University, mereka melakukan riset terhadap anak-anak remaja. Jadi nih otak anak remaja itu memiliki kecenderungan untuk bekerjanya mendekati cara kerja otaknya anak-anak gitu dibandingkan dengan otak orang dewasa.
mungkin secara postural mereka kelihatan besar ya, terus kemudian tubuhnya kelihatannya ototnya sudah mulai, terbentuk. Tetapi konteks berpikirnya ternyata masih cenderung ke arah kekanak-kanakan. Nah, ini kenapa? Karena memang, otaknya, anak remaja itu yang lebih dahulu, di bagian belakangnya ya. Jadi yang namanya hyperdrive ya, jadi kecenderungan, emosinya itu bekerjanya lebih aktif ya, sementara otak bagian depannya atau biasanya kita sebut sebagai prefrontal cortex itu matangnya nanti di usia 25 tahun, teman-teman. Jadi kenapa mereka kok gampang sekali jadi tersinggung, marah-marah, tidak nyaman, kemudian menunjukkan, level frustrasinya. Itu karena tadi ya teman-teman, amigdala atau bagian yang mengatur emosinya si anak remaja itu lebih aktif dibandingkan nih otak bagian depannya dia. Dan ini juga, membuat mereka jadi agak sulit mengkoordinasikan tugas-tugas dan membuat prioritas-prioritas ya, makanya yang namanya tanggung jawab ya, itu seringkali mereka masih lalai ya teman-teman, masih harus ingatkan oleh orang tuanya, diingatkan oleh gurunya, diingatkan oleh orang-orang yang signifikan. Nah, karena tadi ya memang kematangannya itu masih belum optimal. Nah, lalu kalau kita bicara tentang kematangan emosi atau kematangan berpikirnya mereka, ini memang anak-anak remaja cenderungnya kalau melihat segala sesuatu belum komprehensif ya, jadi belum bisa menyeluruh. Jadi kayak konsep sebab akibat ya, itu memang belum mampu mereka sikapi dengan baik, karena anak remaja memang cenderung belum bisa mengukur resiko ya. Jadi apa aja tuh sebetulnya yang masuk kategorinya mereka memang masih belum matang ya teman-teman. Jadi mereka ini memang masih sulit untuk bikin planning. Jadi perencanaan itu masih sangat kurang ya. Jadi kalau ditanya, kamu nanti setelah dewasa ingin jadi apa atau ingin menekuni jurusan apa. Nah, ini anak-anak remaja juga biasanya masih gagal gitu ya dalam menentukan planning-planning. Sehingga memang masih perlu bantuan dari orang dewasa. Lalu kemudian mereka masih belum bisa membayangkan sebab akibat. Kalau mereka melakukan aksi, reaksi dari orang-orang sekitarnya akan seperti apa. Nah, jadi mereka biasanya masih belum bisa menempatkan diri pada situasi dengan baik ya. Jadi mereka cenderung spontanitas, jadi tidak bisa mengukur resiko-resiko sebab akibat seperti apa. Lalu mereka juga yang masih dalam proses pembentukan di otaknya itu terkait dengan kemampuan mengingat. Nah, ini juga masih dalam tahap pembentukan. Jadi mengingat apa yang sudah terjadi itu kadang-kadang anak remaja masih mengalami kesulitan. Sehingga kenapa jadi orang tua, guru atau siapapun yang dekat anak remaja sepertinya kok perlu mengulang-ulang gitu. Karena memang area yang mengingat ini memang masih dalam pembentukan. Nah, kemudian area lain yang juga masih dalam tahap pembentukan itu adalah pengambilan keputusan. Biasanya anak-anak remaja ini masih perlu banget bimbingan dalam proses pengambilan keputusan, karena umumnya anak remaja ini belum maksimal dalam menilai segala sesuatu ya. Jadi kalau apa-apa nih anak remaja kecenderungannya lebih banyak ke arah rewardnya apa ya. Lalu nanti saya dapat apa kalau saya melakukan A, B, C, D. Nah, itu biasanya terjadi pada anak-anak remaja. Lalu ini juga menarik ya, Sobat Langit Musik, ini saya baca dari beberapa riset juga. Ini salah satunya dari, saya bacakan, ini dari Department of Psychiatry University of Minnesota.
Di situ ditemukan gitu ya bahwa di dalam pikiran anak remajanya kita itu area yang paling terbesar sekali itu adalah bagian cinta ya. Jadi namanya tuh love lobe gitu. Jadi lobus yang memang berhubungan dengan cinta. Makanya kenapa anak-anak remaja itu menunjukkan ketertarikannya gitu pada orang lain. Biasanya mereka punya figur-figur idola ya. Lalu kemudian mulai tuh yang namanya naksir-naksiran ya. Kemudian mulai yang namanya memanfaatkan penampilan untuk menarik perhatian dari lawan jenisnya. Nah, itu ya bagian love-nya. Kemudian ada bagian lain juga yang ternyata cukup luas di dalam pikiran anak remaja itu adalah pusat rebel ya. Jadi ada bagian di dalam kepalanya itu area berpikirnya bagian yang sering banget tuh ngelawan gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah mengalami sendiri ya. Jadi ngobrol sama anaknya yang pre-teens gitu ya atau yang sudah teens. Kalau diajak ngobrol dikit aja gitu, mereka jadi gampang tersinggung gitu. Nah, karena memang di area berpikirnya mereka, rebellion ini menjadi pusat gitu ya, yang ternyata juga cukup besar. Lalu ada area lain juga yang menarik, itu area benci-benci rindu sama orang tuanya ya. Love and hate collide lah gitu ya istilahnya ya. Jadi di satu sisi sayang banget sama orang tuanya, butuh banget orang tuanya, tapi di sisi lain juga kadang-kadang anak-anak remaja ini bisa aja gitu sebel ya, kesel banget gitu ya sama orang tuanya. Nah, ini terjadi pada si anak-anak remaja. Lalu kemudian area lain yang juga perlu perhatian nih, area yang paling kecil sekali ya dalam pikiran mereka, itu yang berhubungan dengan keterampilan komunikasi, teman-teman. Nah, makanya kenapa kok kayaknya ngajak ngobrol anak-anak remaja ini PR banget ya. Pertama, kalau orang tuanya ngajak ngobrol itu kalimat yang keluar nggak banyak gitu, jawaban yang keluar nggak banyak. Tapi giliran ngobrol sama teman-temannya, wah dia bisa sangat meriah gitu ya, ceritanya banyak. Terus kemudian kontennya bisa variatif topik-topiknya, tapi tidak pada orang tuanya. Jadi memang keterampilan komunikasinya itu memang kecil sekali ya bagian area ini. Lalu kemudian menarik juga nih teman-teman, dari hasil riset ini ya, itu di bagian ingatan. Nah, tadi kan bagian ingatan memang masih terbentuk ya teman-teman. Bagian ingatan yang mengatur tentang PR-PR, tugas-tugas itu memang sangat kecil sekali gitu. Jadi mau nggak mau gitu ya, orang tuanya sering banget harus mengingatkan gitu ya. Misalnya, "Bang, udah dikerjain belum? Kak, ini udah dikerjain belum?" Atau gurunya gitu ya yang selalu mengingatkan mereka. Nah, jadi memang menarik sekali di dalam pikiran anak-anak remaja, area-areanya ini ternyata yang menjadi perhatian adalah love lobe. Nah, kalau ini love lobe atau bagian lobus area cintanya, kenapa nggak kita manfaatkan gitu ya sebagai orang tua untuk bisa memenangkan hati anak ya. Jadi si anak remaja ini berarti kan butuh cinta dan kasih sayang. So sebelum kita mengarahkan, mendirect gitu ya, meminta apa dong yang harus dilakukan. Nah, kita manfaatkan tuh lobus yang cintanya dia. Jadi perlu untuk kita berikan cinta dan kasih sayang yang tulus gitu kepada mereka, sehingga memang pada akhirnya itu membuat mereka menjadi bisa ditenangkan ya. Jadi manfaatkan itu. Perasaannya mereka nih ya teman-teman, memang produksi dopamin ya. Jadi untuk anak remaja produksi dopaminnya ini juga sangat luar biasa ya. Jadi dopamin ini tuh menghubungkan tindakan dengan sensasi kesenangan gitu ya. Nah, mereka banyak banget melakukan eksperimen-eksperimen ya biasanya anak-anak umur segini, dan mereka menemukan sensasi kesenangan. Sehingga kita membutuhkan stimulasi atau arahan supaya sensasi kesenangan ini itu tidak mengganggu dia ya. Karena apa? Perubahan suasana hati ya, perilaku impulsif ini kadang-kadang jadinya menyulitkan bagi orang tua ya. Mereka bisa tuh secara spontan melakukan segala sesuatu hal dengan tujuan tadi untuk melepaskan si dopaminnya tadi ya. Nah, dengan lubernya perasaan senangnya ya,
melakukan eksperimen untuk mendapatkan rasa puas dan kesenangan, mungkinkah ada potensi masalah pada anak remaja? Ya, sangat mungkin sekali pada remaja itu ya teman-teman, mereka mengalami resiko-resiko masalah perkembangan dan juga sosial emosional. Apa saja? Ini dari beberapa riset ternyata ditemukan bahwa yang namanya anak remaja itu beresiko mengalami masalah pergaulan secara sosial ya. Jadi pergaulan bebas ini sangat rentan sekali mereka alami. Kemudian mereka juga potensial mengalami candu internet atau media sosial. Jadi mereka sangat aktif sekali bermedsos ria sehingga mengakibatkan kecanduan. Nah, kalau sudah kecanduan ya Sobat Langit Musik, ini biasanya akan mengganggu aktivitasnya dia sehari-hari ya, mungkin belajarnya jadi terganggu ya, lalu kemudian juga komunikasi dengan keluarga terganggu. Nah, ini akibat candu internet. Lalu kemudian anak-anak remaja ini juga potensial melakukan tindakan kenakalan dan juga kriminalitas. Jadi seperti teman-teman tahu ya, berita-berita di luar sana terkait tindakan-tindakan kenakalan yang semakin hari ternyata itu mengarah kepada tindakan kriminalitas atau bentuknya sudah intens ke arah tindakan kejahatan. Nah, jadi mereka sangat beresiko sekali gitu untuk mengalami ini. Lalu kemudian terkait dengan akademisi, mereka mungkin bisa saja mengalami performa belajar yang rendah ya, lalu mungkin bisa putus sekolah, bisa drop out dan lain sebagainya. Sehari-hari mereka mungkin juga melakukan yang namanya kebohongan-kebohongan ya. Ini juga masalah yang paling sering terjadi pada anak remaja. Kemudian juga mereka bisa saja mengalami frustrasi, lalu terjebak dalam narkotika dan obat-obatan terlarang, bisa juga mengalami gangguan kesehatan mental lain ya, seperti depresi salah satunya. Dan yang paling berbahaya sekali ya, kita perlu menjadi perhatian khusus, ini adalah suicidal ideas ya. Jadi ide untuk mengakhiri hidup, ide untuk bisa menyelesaikan dengan cara mengakhiri hidup. Nah, kalau sudah sampai ideas ya, ide-ide untuk mengakhiri hidup ini perlu diwaspadai ya Sobat Langit Musik, karena bukannya nggak mungkin anak remaja karena konsep berpikirnya masih belum matang, dia masih spontan, bisa sangat potensial lah mereka melakukan aksi-aksi yang arahnya kepada mengakhiri hidup gitu ya. Jadi ini perhatian khusus sekali yang perlu untuk kita berikan kepada mereka. Lalu dengan segala permasalahan yang mereka alami, lalu gimana gitu ya mereka sebagai anak remaja. Nah, tentunya orang tua ini adalah sumber harapan mereka ya teman-teman. Karena jadi anak remaja itu memang gak mudah ya. Banyak hal yang harus mereka lalui, sehingga kalau mereka bisa pas masa remaja, mereka bisa menjadi dewasa yang sehat ya. Jadi perlu untuk menjadi perhatian dari teman-teman semua ya. Ini sekalian saya mau cek-cek juga apakah sudah ada yang bertanya, teman-teman dari yang ada di aplikasi. Oke, ini belum ada yang bertanya ya. Coba saya refresh kembali di sini ya. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya boleh menuliskan pertanyaannya. Baik, karena belum ada maka saya lanjutkan ya teman-teman. Oke. Nah, kita balik lagi kepada orang tua yang menjadi sumber harapan bagi anak. Lalu apa sih sebetulnya ya yang orang tua itu harus lakukan gitu sebetulnya. Nah, yang paling utama adalah kebutuhan dasar ya. Jadi fisiologisnya itu harus benar-benar cukup dulu ya. Kayak makannya ya, kemudian apakah dia cukup minumnya, lalu kemudian juga apakah dia cukup tidurnya. Karena pada beberapa anak kalau dia kurang tidur,
itu cenderung intensitas emosi negatifnya menjadi meningkat ya. Jadi memang akan banyak sekali permasalahan ketika si anak remaja ini kurang waktu tidur ya. Kemudian sering begadang ya, terus kemudian apalagi ditandai juga dengan asupan nutrisi yang kurang. Nah, ini memang akan menimbulkan permasalahan ya secara fisik dan juga secara emosional ya. Kemudian juga anak-anak remaja terkait sama fisiologisnya ini perlu untuk didorong untuk ya tadi memberikan contoh bagaimana menjaga lifestyle hidup yang sehat ya. Jadi dimulai dari makan makanan yang sehat ya. Terus kemudian kita berikan dia contoh aktivitas olahraga ya. Jadi kalau anak-anak ini bergerak itu sebetulnya sebagai satu cara mereka untuk melepaskan emosi negatif dan stresnya. Ya, jadi kenapa makanya fisiknya perlu untuk dilatih ya. Jadi mungkin Sobat Langit Musik bisa saja setiap akhir pekan ya jalan bareng, olahraga bareng dengan mereka ya. Itu sebagai salah satu outlet ya. Lalu kemudian jadi penting juga gimana kita menginformasikan kepada mereka tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan juga seksualitas. Karena ini jadi penting mereka memasuki masa puber. Sehingga informasi-informasi terkait dengan kesehatan reproduksi menjadi sangat penting. Jadi apa saja perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya secara fisik, mana yang nanti akan berkembang dan bertumbuh, lalu kemudian juga bagaimana perubahan dia secara seksualitas, reproduksi, kesehatan ini menjadi sangat penting ya. Jadi aspek fisiologisnya juga perlu Sobat Langit Musik sampaikan atau edukasi gitu kepada mereka ya. Lalu kemudian fenomena lain yang orang tua perlu untuk perhatikan ini tadi ya, karena dari riset aspek komunikasinya tuh sangat-sangat kecil gitu, sangat rendah. Maka menjadi penting banget untuk bisa memahami bahwa ada sindrom-sindrom yang terjadi pada anak remaja ya terkait dengan komunikasi itu sendiri. Contohnya terkait dengan sindrom yang namanya selective mutism. Ya, jadi kalau kita bicara selective mutism itu sebetulnya adalah sebuah gangguan ya, tetapi pada anak remaja ini bisa saja terjadi karena bisa saja mengganggu fungsi kehidupan sosialnya. Nah, selective mutism biasanya terjadi pada remaja, anak remaja hanya ingin bicara pada orang-orang tertentu, dan kalau dia tidak mau dia akan mute. Yaitu mute itu silent, diam, seperti kalau kita mematikan volume di radio ya, atau mungkin di gadget ya. Jadi itu kita mute. Nah, anak remaja bisa saja mute, gak mau ngomong sama sekali ya. Itu dia selective mutism namanya ya. Kemudian bisa juga muncul yang namanya selective hearing ya. Jadi si anak remaja ini menyeleksi gitu apa aja yang mau dia dengar. Once dia nggak mau dengar, dia nggak mau dengar gitu, karena dia seleksi nih yang akan masuk ke dalam pikirannya melalui audio yang dia dengar dari orang tuanya mungkin atau gurunya. Itu dia seleksi ya. Dia hanya ingin mendengar apa yang dia ingin dengarkan. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman Sobat Langit Musik bicara terlalu panjang, terlalu lama dengan anak-anak remaja, sebetulnya kadang-kadang itu tidak menjadi efektif karena yang didengar itu biasanya hanya hal-hal tertentu saja ya. Makanya kenapa memilih topik pembicaraan itu jadi menarik sekali bagi remaja kalau dia memiliki atau orang tuanya membahas topik yang benar-benar dia minati ya. Jadi ini ada yang namanya fenomena komunikasi selective hearing dan selective mutism. Lalu kemudian orang tua juga perlu untuk mengenali cara komunikasi normalnya anak remaja itu gimana ya gitu loh. Jadi karena anak remaja ini punya ciri-ciri tersendiri dalam komunikasi yang orang tua sepertinya perlu untuk paham ya. Biasanya anak remaja itu
cenderung kalau ngobrol sama orang tuanya itu kayak terburu-buru ya. Jadi dia ngomong, kita belum menangkap konteksnya secara menyeluruh gitu. Jadi kalimat lengkapnya itu kadang-kadang nggak selesai atau nggak tuntas ya. Kemudian mereka bicara dengan teman jauh lebih intens dibandingkan bicara dengan kita yang orang tuanya. Lalu kemudian mereka biasanya bicara kalau perlu saja. Ya, jadi kalau nggak perlu mereka kadang-kadang nggak mau ngomong. Nah, perlu saja itu apa? Misalnya nih teman-teman, perlu kuota, perlu pulsa, perlu beli ini dan itu ya. Itu umumnya mereka akan intens komunikasi. Tapi kalau nggak ada perlunya, mereka lebih baik silent ya, atau sibuk sama teman-temannya atau sibuk sama dunianya sendiri ya. Kemudian mereka juga kalau komunikasi itu moody ya. Jadi memang masih dipengaruhi oleh suasana hati. Sehingga kalau mereka lagi nggak mood, mereka cenderungnya adalah menghindari orang tuanya gitu ya. Karena mungkin mereka khawatir kalau akan menjadi permasalahan atau dipermasalahkan oleh orang tuanya ya. Jadi makanya kenapa penting banget orang tua ini perlu untuk meningkatkan skill komunikasinya. Nah, lalu sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh anak-anak remaja dalam hal komunikasi ya? Yang pertama, anak remaja itu butuh yang namanya rasa aman. Jadi kalau ngobrol sama orang tuanya dia merasa aman nggak? Kalau dia merasa nggak aman karena dia tahu nih, wah ibu saya itu akan ngejudge ya, akan melabel, akan menilai saya. Dia nggak merasa aman di situ, sehingga cenderung menghindar teman-teman. Ya jadi mereka nggak akan mau tuh untuk ngobrol panjang gitu ya dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak bisa memberikan rasa aman ya. Kemudian yang kedua itu adalah rasa nyaman. Seseorang atau anak kalau sudah menemukan rasa aman, biasanya dia akan menjadi nyaman ya. Kalau sudah nyaman atau comfort, biasanya dia akan trust ya. Dia akan percaya dengan kita. Dia akan bisa leluasa untuk mengekspresikan atau mengutarakan isi pikiran. So, teman-teman 3 hal tadi aman, nyaman, trusted. Nah, itu menjadi penting sekali dalam konteks bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak remaja ya. Jadi notes-nya di situ ya teman-teman semua. Nah, lalu orang tua juga perlu untuk menyadari bahwa seringkali orang tua melakukan kesalahan komunikasi sehingga gagal berkomunikasi intens dengan anak remajanya. Nah, apa yang menjadi kesalahan orang tua yang kadang-kadang kita tuh tidak sadar ya, atau sebenarnya kita menyadari tapi kita tidak bisa kendalikan itu ya. Jadi yang pertama adalah kecenderungan orang tua itu lebih banyak bicaranya dibandingkan dengan mendengarkannya ya. Jadi lebih banyak bukan ngobrol ya, lebih banyak ceramah ya dibandingkan mendengarkan anak remajanya ya. Lalu orang tua juga seringkali merasa dirinya karena mungkin lebih tua, usianya lebih dewasa ya, lebih merasa berpengalaman. Orang tua kadang-kadang merasa tahu lebih banyak dibandingkan anak remaja. Padahal mungkin anak remajanya di masa sekarang itu lebih banyak tahu dibandingkan orang tuanya ya. Kemudian kesalahan berikutnya cenderung memaksa ya. Jadi setelah mengarahkan lalu orang tua memaksakan kehendaknya. Nah, ini juga banyak terjadi pada orang tua yang tidak bisa hangat bersama anak remajanya karena cenderung hanya memaksa, dia jadi egois gitu ya untuk memaksakan apa yang jadi kehendaknya.
Kemudian, kesalahan berikutnya adalah orang tua nggak berusaha gitu untuk mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya mereka alami ya. Jadi, buru-buru mereka langsung ngejudge ya. Kemudian juga, ini kesalahan berikutnya adalah tidak kasih kesempatan anaknya untuk misalnya mengemukakan pendapat. Karena semuanya serba self-centered ya. Jadi hanya berdasarkan apa kata orang tua atau apa kata pikiran orang tua. Sehingga anak merasa, tidak ada, media bagi dia untuk mengekspresikan diri dengan baik ya, dengan optimal. Kemudian juga orang tua tidak menerima fakta atau kenyataan tentang apa-apa yang dialami oleh si anak remaja itu gitu. Jadi beberapa orang tua melakukan invalidation gitu. Misalnya, "Aduh kamu jangan cengeng deh, gitu aja kok nangis, gitu aja kok sedih sih." Atau mungkin hal-hal lain yang justru melemahkan si anak ya. Padahal ketika kita bicara perasaannya bisa saja itu valid gitu ya. Bisa saja itu benar adanya ya. Kemudian kesalahan lain dalam komunikasi orang tua dengan anak remaja itu adalah overkritik. Ya, jadi overkritik itu apa sih? Jadi bentar-bentar menghakimi, bentar-bentar memberikan kritikan-kritikan ya, sehingga anak kok merasa, "Ih, nggak ada yang bener ya. Semuanya kok kayaknya salah ya yang saya lakukan ya. Dan saya kayak nggak cukup bisa menyenangkan hati kedua orang tua saya gitu karena terlalu banyak kesalahan yang saya buat." Nah, ini nanti bisa berdampak ya kepada sosial emosionalnya pastinya ya. Mungkin saja ada masalah-masalah gangguan secara emosi yang akan mungkin bisa dialami oleh si anak remaja itu sendiri ya. Oke, berikutnya adalah teman-teman, supaya kita juga bisa langgeng ya, tadi kita yang pertama kita pahami cara mereka komunikasi, lalu kemudian kita mindful dalam bicara ya tadi ya, aman, nyaman dan juga terpercaya, kita minimalisir kesalahan-kesalahan yang tadi. Berikutnya adalah mindful listening. Jadi, kita mendengarkan remaja dengan seksama ya. Jadi kita tuh kalau ngobrol, sebenarnya ngobrol itu bukan sekedar ngobrol ya. Ada banyak hal yang perlu untuk kita perhatikan apalagi ketika kita bicara dengan anak remaja itu sendiri ya. Jadi betul-betul ketika kita bicara dengan anak remaja, apalagi kalau konteksnya kita ingin kasih nasihat ya, kita ingin mengarahkan. Nah, itu kita harus benar-benar juga mendengarkan dia. Dan mendengarkan itu nggak cuma sekedar dengar, tapi menyimak gitu. Yang disimak apa? Tone suaranya si anak remaja, apakah dia bergetar, apakah gugup, tersendat-sendat ya. Bagaimana dengan kecepatannya? Karena kalau anak-anak yang punya masalah secara emosional, pada saat dia bercerita itu kelihatan gitu bahwa wah, anak ini menyimpan beban ya. Jadi mungkin nada suaranya lebih rendah, pace-nya kecepatannya itu slow ya, atau mungkin justru jadi buru-buru ya. Jadi kita simak dia dalam bercerita, ekspresi wajahnya seperti apa ya. Itu juga penting, suaranya, tone suaranya bagaimana, gesturnya ya. Pada saat dia bicara apakah gelisah, apakah menunduk lebih banyak, apakah menghindari kontak mata, itu jadi penting ya untuk diperhatikan. Kemudian memberikan perhatian penuh pada apa yang diutarakan oleh si anak. Jadi selain kita memperhatikan ekspresi wajahnya, kita juga perlu untuk memberikan perhatian terhadap konten yang dia bicarakan ya, karena jangan-jangan ada permasalahan-permasalahan yang kita selama ini tidak bisa dapatkan kalau hanya mengobservasi saja. Jadi menjadi penting konten bicaranya itu perlu jadi perhatian. Contoh misalnya dia bilang seperti ini, "Ma, aku kayak udah males deh ke sekolahan gitu. Aku tuh nggak enak di sana. Aku tuh nggak nyaman gitu, kesel gitu kan," gitu ya. Nah,
kata-kata kunci tadi itu perlu untuk menjadi perhatian buat teman-teman semua ya, supaya tahu, oh berarti ini anak saya sebenarnya ada sesuatu hal yang saya kira dia baik-baik saja, ternyata secara emosional itu jadi isu gitu ya bagi mereka ya. Lalu disitulah sebetulnya kita nantinya bisa memberikan nasihat sesuai dengan konten dari apa yang menjadi isu penting ya. Kemudian yang berikutnya ya, sebelum kita ngobrol sama anak remaja kita ya, Sobat Langit Musik, tolong untuk bisa kita menjaga emosi kita sendiri ya. Ini tuh memang nggak mudah ya teman-teman, tetapi ini harus kita lakukan. Kita paksa diri kita belajar untuk mengelola emosi kita, sehingga ketika anak remaja kita tantrum gitu ya, jadi tantrum ini nggak cuma terjadi pada anak-anak yang kecil, pada anak remaja mereka juga bisa gitu menunjukkan perilaku emosionalnya ya, sehingga ketika mereka menunjukkan perilaku emosionalnya, maka ya orang tua juga jangan jadi tantrum juga gitu ya. Jadi kitanya harus tetap tenang menyikapi situasi yang dia alami. Sehingga kalau kita tenang, itu biasanya akan memantulkan ya kepada si anak mengenai cara bersikap yang tenang juga gitu ya. Jadi sebelum bantu anaknya menyikapi persoalannya, menyikapi cerita-ceritanya, kita tetap tenang ya. Nggak gampang, tetapi ini sangat mungkin untuk dilakukan ya. Next berikutnya, kalau anak saya nggak mau bicara gimana dong ya? Mute tadi tuh ya, yang selective mutism. Apa yang harus dilakukan? Apakah saya harus mesti memaksa ataukah saya harus membiarkan? Nah, ini jadi pertanyaan juga sih bagi sebagian orang tua gitu ya terhadap anak-anak remaja itu sendiri. Yang paling penting adalah kasih ruang dan waktu ya. Jadi kita tidak bisa paksa anak untuk bicara saat anak itu belum siap ya. Sama aja dengan kita orang dewasa. Kita kalau dipaksa-paksa untuk cerita, kita jadi kesel sendiri ya. Jadi kalau untuk anak remaja nggak apa-apa, kita kasih dia ruang dan waktu ya. Jadi kita bisa tawarkan ya kalimat sederhananya kepada mereka. Kakak, kalau kakak mau ngobrol, abang mau ngobrol sama ibu atau ayah, bisa silahkan kapan saja. Saat kamu sudah siap ya kak, gitu. Ya jadi kalau misalnya saat ini kamu belum siap, it's okay, nggak apa-apa. Tapi ada ibu dan ayah yang akan mendengarkan kamu bercerita nanti ya. Lalu kemudian jangan paksa ya, misalnya ayo dong kak, cerita dong kak, bang apa sih yang jadi masalah, ayo dong gitu ya. Itu belum tentu akan efektif untuk mereka ya, jadi jangan paksa. Lalu kemudian hindari keingintahuan kita yang berlebihan ya. Karena kalau mereka siap nanti mereka akan cerita. Kalau mereka belum mau bercerita ya berarti belum siap untuk bercerita. Jadi jangan dipaksa dan tahan dulu keingintahuan kita ya. Lalu ini juga penting waktu gitu ya. Jadi memang kita perlu cari waktu yang spesifik, mood dia yang lagi baik, mood kitanya juga lagi baik ya. Jadi jangan ngajak ngobrol atau ngasih ceramah panjang kali lebar ketika kita tahu besok dia mau ujian. Nah, itu bisa sangat mengganggu sekali teman-teman gitu ya. Jadi stresnya jadi double. Dia harus terbebani dengan ujian sekolahnya, ditambah orang tua yang mungkin terus menceramai dia. Ya mungkin tujuannya untuk memotivasi, tapi seringkali itu menjadi salah karena konteksnya adalah itu justru membebani si anak ya, membebani si anak remaja itu sendiri ya. Jadi itu kenapa menjadi penting kita perlu untuk memperhatikan kondisi anak remaja kita ya. Kemudian yang jadi perhatian juga penting banget ini untuk diperhatikan ya ke ayah dan ibu, teman-teman semua, atau mungkin calon orang tua ya, walaupun sekarang juga anaknya masih kecil-kecil, ini juga perlu menjadi perhatian karena ini sebetulnya nggak cuman terjadi di konteks anak-anak yang remaja ya. Jadi anak-anaknya masih kecil pun ketika sudah bisa diajak komunikasi ini penting.
Jadi silakan atau sangat dianjurkan menggunakan iMessage ya. iMessage itu apa? Jadi pesan yang ingin kita sampaikan kepada anak ya. Jadi iMessage, jadi pesan dari saya, pesan ayah ibu, pesan moms and dads kepada anak. Nah, contohnya ini digunakan untuk menyatakan perasaan ya, atau menyatakan harapan-harapan, atau menunjukkan gimana cara memperbaiki, atau kasih pilihan. Contoh ya, iMessage. Jadi saya nih ibu misalnya, ibu, kemudian apa pesannya? Ibu tidak nyaman kalau kakak sering pulang terlalu sore karena akhir-akhir ini hujan lebat, Kak. Ibu khawatir gitu ya. Jadi digunakan kalimat yang dimulai dari saya sebagai kata ganti untuk memberikan pesan kepada mereka. Sebenarnya pesannya kan seperti ini. Nanti kamu tuh kalau pergi atau pulang tuh bilang-bilang ya, atau misalnya jangan kesorean gitu ya. Tapi itu biasanya itu langsung judge ya. Sehingga kenapa kita perlu untuk memodifikasi dengan kalimat iMessage tadi. Jadi pesan dari saya sebagai seorang ibu atau sebagai seorang ayah. Atau mungkin kita menyatakan pesan harapan ya. Jadi contohnya gini, saya atau ibu berharap kakak tidur tidak terlalu larut karena ibu khawatir kalau kakak bergadang nanti pagi hari mood kakak tidak baik ya. Kakak juga jadi lemes, lalu kalau ujian juga tidak maksimal ya. Jadi memang kita menyampaikan itu dalam bentuk iMessage ya. Lalu kemudian kita juga bisa tunjukkan cara memperbaikinya ya. Jadi menurut ibu ya, kakak perlu untuk ABCD ya. Jadi konteksnya kita ajarkan dia ya, tapi dari pesan saya. Atau kasih pilihan. Ibu berikan pilihan kepada kakak ya, mana yang kakak ingin lakukan terlebih dahulu, yang ini atau yang itu. Nah, jadi nggak langsung menyuruh anak melakukan apa yang betul-betul orang tuanya kehendaki, tapi justru diberikan choices, yang A atau yang B. Lalu nanti dari situ bisa tuh terjadi yang namanya komunikasi yang lebih efektif ya. Oke, jadi gunakan iMessage ya untuk bisa mengetahui apakah anak kita itu memang perlu mendapatkan asupan-asupan nasihat ya, yang memang dia butuhkan sebagai anak remaja ya. Lalu kemudian notes yang paling penting sekali untuk diskusi. Jadi topik-topik apa saja sih sebenarnya yang harus kita diskusikan kepada anak remaja di usianya yang ini, yang panjang dari usia 12 tahun sampai nanti 21 tahun. Yang pertama paling penting adalah ketika dia preteen, sebenarnya umur-umur 10 tahun itu orang tua harus sudah bisa mengedukasi terkait sama pubertas ya. Jadi kalau orang tuanya merasa kayak Mbak kan tabu ya ngomongin pubertas gitu di masa untuk anak remaja dan kayaknya belum pas waktunya. Nah, itu adalah konsep yang salah ya. Karena memang anak-anak ini harus mengerti gitu bagaimana tubuhnya bekerja gitu kan. Jadi apa yang harus dia lakukan dengan tubuhnya kalau terjadi perubahan ya, secara fisik, secara kognisi maupun secara sosial emosional ya. Lalu kemudian orang tua juga perlu untuk mengajari anak remaja itu mengenai bagaimana menghindari pergaulan bebas dan bagaimana berteman sehat. Nah, ini menjadi penting sekali ya, karena anak remaja itu rentan sekali terhadap pergaulan yang negatif ya. Maka kenapa itu menjadi penting, orang tua perlu untuk bisa diskusi. Lalu kemudian cara menggunakan internet atau media sosial dengan bijaksana ya. Artinya kita nggak bisa tuh terus-menerus memantau mereka, tetapi sebetulnya kita bisa menginformasikan atau mengedukasi cara menggunakan medsos yang baik. Dan ini gunanya apa? Untuk misalnya branding personalnya dia, uploading karya-karyanya, atau memang mendirect dia ke arah yang lebih positif ya.
Kemudian diskusikan juga terkait sama mimpi-mimpinya apa sih, dia pengen apa sebenarnya, harapan-harapan dia apa, makna hidupnya apa, tujuan hidupnya apa. Walaupun ini masih jauh, tetapi anak-anak remaja perlu untuk didirect ya, perlu diarahkan. Dan kenapa jadi penting banget untuk menemukan makna hidup? Ketika dia tahu dia itu hidup bukan sekedar hidup, tapi ada banyak hal yang perlu untuk dia raih dan dia capai, maka dia akan lebih fokus gitu terhadap pergaulannya, terhadap pendidikannya ya, terhadap hal-hal lain yang memang konteksnya memaksimalkan potensi ya. Jadi ini penting sekali. Jadi 5 topik tadi itu perlu untuk didiskusikan ya. Oke, ini saya bergeser, ada pertanyaan menarik ya. Dok, mau tanya gimana tanggapannya tentang maraknya seks bebas di kalangan remaja, dan ini sudah dianggap hal biasa. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian khusus ya buat para orang tua, karena kita bicara memang konteksnya di masa sekarang. Ini yang namanya lifestyle, pergaulan bebas, kemudian media sosial, ini kadang-kadang jauh lebih menarik bagi mereka, sehingga mereka seringkali beresiko lah mengalami yang namanya pergaulan bebas demi kebanyakan dari mereka. Pertama, gaya hidup gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan banyaknya tadi ya kontaminasi dari internet ya, pornografi dan lain sebagainya. Nah, bicara anak remaja yang sering banget melakukan eksplorasi, maka eksplorasi secara seksual paling mungkin mereka lakukan. Apalagi ini dilakukan mungkin dengan temannya, dengan pacarnya gitu ya. Dan itu yang memang sangat berbahaya sekali, karena memang dari kasus-kasus yang hadir aborsi pada anak remaja ini sangat banyak sekali gitu. Nah, makanya kenapa orang tua adalah kunci pertama, atau keluarga adalah kunci pertama mereka bagaimana mereka bisa membatasi diri. Jadikan acara keluarga ya, obrolan di dalam keluarga itu menjadi penting. Yang pertama adalah meningkatkan aspek spiritual tentunya ya. Jadi konteksnya kita masuk kepada aspek keagamaan ya, bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama masing-masing gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak sehat juga bagi reproduksi kesehatannya mereka, karena mereka sangat mungkin gitu ya terpapar atau terinfeksi penyakit-penyakit seksual yang menular. Nah, ini bahaya ya. Lalu kemudian harga diri gitu ya. Mereka diajarkan untuk bisa membatasi dirinya supaya apa? Mereka punya pride gitu ya. Mereka bisa tampil atau tumbuh besar menjadi seseorang yang memiliki harga diri, kemudian kepercayaan diri, dan kemudian masa depannya juga tetap cerah gitu. Dan ini memang fokusnya ada pada bagaimana orang tua untuk bisa memberikan asupan-asupan stimulasi dan kasih sayang yang cukup. Jadi kasih sayang yang cukup ini juga penting ya teman-teman, sehingga mereka nggak mencari cinta atau kasih sayang di tempat-tempat yang salah ya. Jadi berikan perhatian yang luar biasa kepada mereka, yang biasanya dalam bentuk cinta dan kasih sayang. Jadi jangan abai kepada mereka ya. Oke, baik. Nah, pertanyaan tadi sepertinya menutup bincang-bincang kita di siang hari ini terkait bagaimana sih caranya membangun hubungan yang hangat dengan anak remaja sehingga mereka nantinya bisa tumbuh kembang dengan optimal ya. Jadi saya recap sedikit teman-teman, menjadi orang tua anak remaja itu sulit, tetapi lebih sulit lagi menjadi anak remaja itu sendiri. Maka sebagai orang tua penting sekali untuk mendekatkan diri kita kepada anak-anak remaja, pahami kebutuhannya, pahami dia sedang puber, cari topik-topik menarik yang bisa menjadi bahan perbincangan bagi orang tua dan anak. Tingkatkan kualitas waktu bersama dengan anak remaja, jangan labeling, dengarkan mereka dan kemudian dampingi mereka untuk menemukan mimpi-mimpi indahnya. Baik, saya rasa itu saja Sobat Langit Musik. Terima kasih sudah mendengarkan, dan jangan lupa Sobat Langit Musik bisa menyaksikan tayangan ini melalui aplikasi Maxstream. Saya psikolog Irma Gustiana Andriani, psikolog klinis anak, remaja dan keluarga dari Klinik Psikologi Ruang Tumbuh, pamit undur diri. Selamat siang dan selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat siang.